disyariatkan yang disebut dengan ya'jin. Al-ijan itu artinya menggenggamkan tangan, demikian dalam riwayat Nasai, dan ini riwayat yang sahih. Maka ketika kita berbelekan, ketika kita hendak bangun, ya, kita bisa begini. Tapi disebutkan dalam riwayat Nasai kana ya'jinu fis shalah. Begini, Pak. Ya. Seperti mengadon roti. Pernah nggak bikin roti? Saya dulu pernah ngejajal bikin roti. Tepung dicampur dengan apa? Air, diaduk-aduk. Ini namanya ya'jin. Beliau ra'aitu Rasulullah SAW ya'jinu fis shalat. Aku melihat Nabi SAW demikian tatkala bangkit dari sujud mau berdiri seperti ya'jin fis shalat, seperti sedang membuat adonan. Hadis ini yang rajih, hadisnya dhaif, hadisnya lemah ya. Hadis ini yang rajih, hadisnya dhaif, hadisnya lemah ya. Kalau aswaja berstandar atau berdasarkan hadis yang diperselisihkan oleh ulama, ada yang mensahihkan, ada yang mendhaifkan sebagaimana hadis tawassul. Nah, orang-orang Wahabi langsung menyerang dhaif. Tetapi ketika ustadznya sendiri seperti ini, bagaimana ini? Ustadz Anda sendiri mengambil hukum yang dijadikan rujukan adalah hadis dhaif. Bahkan ulama merojihkan ini adalah hadis dhaif loh. Makanya untuk teman-teman Wahabi jangan anti terhadap hadis dhaif, apalagi untuk digunakan untuk fadailul a'mal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Sebelumnya saya tak lupa untuk mendoakan teman-teman semua, para subscriber, para sahabat-sahabat Aswaja dan seluruh penonton dimanapun berada. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Sebagaimana kita dengar di awal, salah satu cuplikan video yang disampaikan oleh Ustadz Badrus Salam LC, beliau menjelaskan bahwa disyariatkan untuk ajin ya. Ajin itu artinya mengepalkan tangan seperti adonan roti ketika kita bangun dari sujud itu. Nah, ini kata Ustadz Badrus Salam LC disyariatkan berdasarkan hadis yang sahih. Baiklah, mari kita buktikan apakah benar apa yang diucapkan oleh Ustadz Badrus Salam itu, bahwa ini disyariatkan seperti itu. Artinya Ustadz Badrus Salam ini menyatakan bahwa disyariatkan mengepalkan tangan sebagaimana kita mengadon roti itu berdasarkan hadis. Padahal menurut Firanda yang roji hadisnya itu adalah dhaif. Berarti ternyata Ustadz Badrus Salam LC ini membuat syariat, membuat hukum berdasarkan hadis yang dhaif. Yang roji menurut kebanyakan ulama hadis ini adalah dhaif. Pendapat yang unggul itu hadisnya adalah dhaif. Jadi Ustadz Badrus Salam berdalil dengan menggunakan hadis yang didhaifkan oleh kebanyakan ulama. Yang mensahihkan itu Albani. Bahkan gurunya Ustadz Dzulkarnain M. Sanusi sendiri, Syekh Mukbil, itu mendhaifkan hadis tersebut. Dan juga Ibnu Bas mengatakan bahwa al-ajin itu menggenggam tangan sebagaimana mengadon roti ketika bangun, maka ini hadisnya tidak sahih. Itu pernyataan Ibnu Bas di dalam fatwanya. Nah, berarti teman-teman, orang-orang Wahabi yang dari dulu itu, yang digaungkan, yang digembar-gemborkan itu adalah berdasarkan hadis yang sahih, anti hadis dhaif. Ternyata ustadznya sendiri malah mengambil pendapat dari hadis dhaif. Kalau aswaja mengandalkan pendapat, kalau aswaja berstandar atau berdasarkan hadis yang diperselisihkan oleh ulama, ada yang mensahihkan, ada yang mendhaifkan sebagaimana hadis tawassul. Nah, orang-orang Wahabi langsung menyerang dhaif. Tetapi ketika ustadznya sendiri seperti ini, bagaimana ini? Ustadz Anda sendiri mengambil hukum yang dijadikan rujukan adalah hadis dhaif. Bahkan ulama merojihkan ini adalah hadis dhaif loh. Makanya untuk teman-teman Wahabi jangan anti terhadap hadis dhaif, apalagi untuk digunakan untuk fadailul a'mal. Karena status hadis sahih hasan dhaif ini adalah dhanniyun ijtihadiyun. Itu bukan qat'iyun. Itu masih ijtihad yang dhanni. Makanya ulama berbeda pendapat. Ada yang sahih, ada yang mengatakan dhaif. Baik,
mari kita buka pendapatnya Ibnu Bas. Ibnu Bas itu mengatakan bahwa hadis yang disampaikan oleh Ustadz Badrus Salam LC tadi itu adalah laisa bisahihin, bukan hadis yang sahih. Ini pendapat Ibnu Bas. Ini adalah fatwanya Imam Ibnu Bas ketika ditanya tentang hadis ajin itu. Ketika ditanya tentang hadis mengepalkan tangan sebagaimana mengadon roti, maka jawaban Ibnu Bas al-jawab, al-ma'ruf annahu laisa bisahih. Yang terkenal hadis itu bukanlah hadis yang sahih. Wal insanu ya'tamidu kaifa yasha'u ala yadayhi ala butuniha au ala duhuriha. Orang-orang terserah mau berpegangan bagaimana, sudah terserah, baik telapak tangan atau punggung tangan terserah. Ya'tamidu haitsu yasha, terserah dia mau bagaimana. Hadza huwal aslu, ini pokoknya seperti itu. Hadza huwal aslu, asalnya memang seperti itu. Artinya tidak ada ketentuan. Wa idza atamada ala rukbataihi, apabila dia memegang kedua lututnya, i'timad berpegangan kepada dua lututnya, idza kana qawiyan nasyitan fa huwa abdalu, maka itu lebih baik. Wa in ihtaja lil ardi i'tamada alal ardi bi butuni yadihi, tapi kalau dia butuh sandaran terhadap bumi ini dengan kedua telapak tangannya atau dengan kedua punggung asobinya, jari-jarinya ini, kullu dzalika la haraja fi, maka tidak apa-apa semua itu. Walhamdulillah, al-amru fi hadza wasi, urusan ini adalah urusan yang sangat luas, tidak dibatasi. Wa amma kaunuhu ala sifatil ajin, adapun sifat solatnya Nabi ala sifatil ajin sebagaimana orang mengadon roti, falaisa alaihi dalilun sahihun. Saya ulang, falaisa alaihi dalilun sahihun, maka itu tidak ada dalil sahih yang bisa dijadikan rujukan. Ingat ini kata Ibnu Bas, falaisa alaihi dalilun sahihun, tidak ada dalil yang sahih. Jadi demikian ya untuk teman-teman Aswaja. Jadi ya begitulah teman-teman Wahabi, memang kalau sesuai dengan selera mereka, dhaif pun diembat. Tetapi kalau untuk lainnya mereka, di luar kelompok mereka, diperselisihkan oleh ulama, ada yang mensahihkan, ada yang mendhaifkan. Kalau tidak cocok, maka mereka langsung mengatakan vonis dhaif, bahkan kadang-kadang maudhu. Baik, demikian sekedar apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan membuka wawasan kita bahwa sebenarnya Wahabi itu mengatakan anti hadis dhaif, tapi pada kenyataannya mereka itu doyan juga dengan hadis-hadis dhaif. Wahiran minis, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.